Beberapa dari penumpang sudah ada yang mulai tertidur. Sesekali Bilar tertegun, namun Bilar paksakan untuk terus terbangun. Tetapi ayunan bus itu membuat Bilar terbuai sehingga tanpa sadar Bilar telah tertidur. Jangan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku, walau waktu berhenti berputar. Perjalanan tanpa tujuan, bagian pertama. Kalung itu masih berada di leher Bilar. Cinta Sejati 24 Bilar, karangan Umar bin Khattab. Coba diam sejenak. 90 menit telah berlalu sepanjang perjalanan, sedangkan Bilar masih tertidur. Tiba-tiba Bilar terbangun karena mendengar berisik dari ruang mesin bus tersebut. Bus mulai merapat ke pinggir jalan dan mesinnya mulai dimatikan. Pak sopir menyuruh kenek untuk turun mengecek apa yang terjadi di ruang mesin bus itu. Saatnya yang terbaik ku jujur. Suasana gelap gulita, lampu jalan tidak ada di sekitar itu dikarenakan jalan yang dilalui telah memasuki jalan yang sepi dan lengang. Beberapa dari penumpang mulai turun untuk melihat-lihat apa yang terjadi dengan mesin bus itu. Bilar pun ikut turun dari bus tersebut sembari melakukan peregangan tubuh karena lumayan capek duduk terlalu lama. Beberapa meter dari bus terparkir ada sebuah warung di tepi jalan yang sudah tidak menampakkan aktivitas di malam itu. Bilar mulai berjalan ke sana untuk duduk dan menunggu bus sampai bisa normal kembali beroperasi. Warung itu seperti gubuk yang kemungkinan besar sudah tidak ditinggali oleh penghuninya. Terlihat beberapa atap warung yang sudah mulai bolong dan dindingnya yang ada yang sudah keropos. Tumbuhan mulai nampak merambat di dinding warung itu. Tapi Bilar dan penumpang lainnya masih bisa berteduh karena kanopi depannya lebar. Dan ada beberapa kursi reot dari bambu yang masih terpajang di depan warung itu. Aku telah berjanji. Tanpa melihat jelas, Bilar langsung duduk di salah satu kursi itu. Selang beberapa detik, Bilar terkejut. Rupanya kursinya basah, sehingga membasahi celana yang Bilar kenakan. Terasa dingin sampai ke pakaian dalam ketika itu. Bilar berdiri dan berjalan lagi ke bus sambil mengambil tas ransel dengan rencana mengganti celana. Bilar melihat di dalam bus masih ada beberapa orang, di antaranya wanita. Berencana mengganti celana di dalam bus Bilar batalkan dan berencana mengganti celana di warung reot tadi. Kebetulan di samping warung itu ada tempat yang tertutup dari seng bekas. Setelah berada di samping warung itu, Bilar membuka ransel tadi dengan pandangan yang sedikit gelap, meraba dan merasa mana baju atau celana. Tiba-tiba tangan Bilar berhenti lama pada sebuah kantong kresek yang sepertinya sebuah benda. Setelah Bilar buka dan melihat jelas, Bilar pun terkejut karena melihat ada beberapa uang di dalam kantong kresek tersebut. Sebuah kalung yang terbuat dari benang dengan mainan seperti lingkaran yang juga terikat benang dan secari kertas berisikan tulisan. Setelah mengganti celana, Bilar melangkah ke depan ke arah lampu bus sembari menerangi secari kertas yang ada di dalam kantong kresek tadi. Lalu Bilar mulai membacanya. Bilarku sayang, telah lama Bunda hendak memberikan ini kepadamu nak. Tetapi Bunda sudah memiliki firasat seorang ibu ketika itu, dan Bunda belum sanggup sampai detik itu. Firasat Bunda ketika itu telah ada, namun Bunda tak mau menyampaikannya kepadamu. Takut kamu kecewa, dan sekarang firasat itu telah terjadi. Sekarang surat ini telah berada di tanganmu, maka saat itulah waktu yang tepat bagi Bunda untuk bercerita. 17 tahun yang lalu ketika ayahmu hendak melamar Bunda, ayah datang ke rumah Bunda. Ketika itu matahari sore sangat indah mengiringi kedatangan ayahmu. Senyuman manis nenek dan kakekmu menyambut ayah ketika itu. Pembicaraan berlangsung hangat sebelum matahari tenggelam di ufuk barat.
Ketika ayah hendak pulang, ayah menitipkan sebuah kalung yang terbuat dari benang dengan mainan lingkaran yang juga terikat indah dengan benang. Seraya ayah berkata, "Hanya ini yang aku punya. Aku tak bisa memberikan mahar apa-apa untuk pernikahan kita nantinya, karena aku orang yang tak punya dan keluarga aku pun orang biasa. Seandainya orang tuamu meminta yang lebih kepadaku, maka terpaksa aku menyerah." Terbaik ku jujur padamu. Tangis bunda pecah ketika itu, nak. Bunda genggam erat kalung itu, mendekapkan kedua tangan bunda ke dada. Air mata bunda jatuh tak tertahankan ke tanah. Dengan dada yang sesak, bunda berkata kepada ayah, "Aku juga orang biasa. Ayah dan ibuku juga orang biasa. Bagiku cinta sejati tak diukur dengan emas 24 karat. Kau katakan tidak. Begitu juga ayah dan ibuku. Berhenti berputar bila Mereka senang denganmu. Bagi mereka hanya satu, ketika melihat aku bahagia, maka mereka akan bahagia. yakinlah cintaku tetap Kalung ini menjadi tanda cinta sejati darimu, dan akan aku simpan sampai mati. menjaga dirimu sampai esok pagi matahari. Itulah kisah bunda, nak, yang belum sempat bunda ceritakan kepadamu. Sekarang kalung itu ada bersamamu. Kamu pasti akan mendapatkan cinta sejati suatu saat, dan kalung itu akan menjadi saksi kisah cintamu nantinya. Hanya itu yang bunda punya. Salam sayang, bunda. Jangan pernah kau katakan tidak. Secari kertas tadi telah basah dengan tetesan air mata Bilar, seolah-olah bunda ingin berkata bahwa jodohmu bukan di sini. Rindu kepada bunda menggebu-gebu di hati Bilar. Namun apalah daya, badan sudah jauh berjalan, hendak memeluk bunda, tapi tak bisa. Bunda, oh bunda, bunda, teriak Bilar di dalam hati. Menjaga dirimu sampai esok. Secari kertas itu pun mulai dilipat Bilar, disimpan di dalam dompet bagian dalam. Masih basah, iya, memang masih basah. Tapi bagi Bilar itu adalah sebuah kenangan indah dalam hidupnya. Mata Bilar lama melihat kalung yang diberi bunda, sembari mengingat wajah bunda. Bilar memasangkan kalung itu di lehernya. Kalung itu terjuntai dengan mainan tepat berada di dada Bilar, dan sampai detik ini kalung itu masih dipakai Bilar. Lagi bersinar. 22:11. Dari kejauhan mulai terdengar suara gaduh. "Bus ini rusak mesinnya, kau kesini dulu, kasihan penumpang ini." Suara keras terdengar dari arah bus. Rupanya Pak sopir tadi sedang menelpon rekannya, menjelaskan perihal kerusakan bus itu. Nada suara Pak sopir sedikit naik, mungkin stres atau pikiran kacau melihat busnya yang sedang rusak. Tak lama kemudian kenek bus itu mengumpulkan mereka dan mulai berbicara perihal kerusakan pada mesin bus itu. Dia menjelaskan bahwa bus itu tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan jauh karena mesinnya pincang. Setelah menjelaskan kondisi mobil, maka solusi satu-satunya adalah dengan menunggu bus lain yang
sudah dalam perjalanan menuju ke arah mereka. Dengan perasaan sedikit kecewa, beberapa penumpang terpaksa menurunkan barang-barang bawaannya dari atas bus. Semua penumpang akan dipindahkan ke bus lain demi melanjutkan perjalanan di malam itu. Kami saat itu hanya 21 orang. Sebenarnya kalau bus terisi penuh dengan penumpang, maka akan menampung sekitar 40 sampai 60 orang, terang Bilar. Malam semakin larut, jarum jam di tangan Bilar sudah tergelincir dari jam 12 malam. Bilar dan beberapa penumpang lainnya masih menunggu bus yang satu lagi datang. Kebetulan di dalam ransel tadi ada jaket yang dimasukkan Bunda. Dingin malam itu sangatlah buruk untuk Bilar, dan Bilar mulai memakai jaket hangat itu. Rambutku memutih, mataku memutih. Tak lama kemudian suara klakson bus dari kejauhan mulai terdengar. Lampu sorot bus itu sudah mulai memecah kegelapan malam. Bus yang sudah lama mereka tunggu-tunggu itu akhirnya merapat ke pinggir jalan di depan bus yang rusak tadi. Mereka mulai bergegas naik ke atas bus baru itu. Tapi tampaknya bus itu penuh sesak. Hanya beberapa bagian bangku saja yang kosong. Melihat ada orang tua yang ikut bersama mereka, Bilar lebih mendahulukan mereka untuk duduk. Bilar terus berjalan sampai ke bangku belakang. Di sebelah kiri bagian bangku panjang belakang masih tersisa satu kursi yang kosong. Syukurlah, akhirnya Bilar mendapatkan tempat duduk. Klakson panjang mulai dibunyikan, pintu depan dan belakang mulai tertutup. Perjalanan tanpa tujuan itu dimulai lagi. Sepanjang perjalanan hanya kegelapan yang nampak karena perjalanan itu masih melalui tempat yang sepi. Bilar sekarang duduk di belakang dekat dengan pintu belakang sebelah kiri, dengan Kenek yang sedang asik duduk di sandaran besi persis di depan pintu belakang bus itu. Perjalanan itu juga melalui jembatan, sungai yang berkelok-kelok, kiri kanan hanya hutan belantara dan bebukitan yang bersambung-sambung. Nyanyian cengkrik sesekali terdengar masuk ke dalam bus. Dengan posisi duduk yang sempit, tas ransel tetap Bilar peluk di dada Bilar. Sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian kelima pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Aku tetap butuh kepadamu. Aku telah berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari